Salam persahabatan, saya Karyono, Guru Besar PPS Bedijadi di Jejak Sang Guru. Nah, Jejak Sang Guru saat ini kita akan berbagi pengalaman atau berbagi wawasan kepada saudara-saudara atau sahabat Bedijadi. Bagaimana memperkecil atau mengurangi atau bagaimana menyelesaikan masalah-masalah. Berdasarkan pengalaman atau solusi yang saya terima dari para leluhur kita dulu, termasuk orang tua kita juga, bahwa umat atau umat Allah atau orang, semua orang tidak akan lepas dari masalah selama kita masih hidup. Masalah di dalam kehidupan. Nah, nanti setelah kita kembali dipanggil Allah, itu juga belum tentu kita nggak ada masalah. Ada masalah juga. Tapi yang sekarang akan kita bahas adalah bagaimana kita memperkecil masalah-masalah kita selama di dunia ini. Ya. Jadi tadi kembali bahwa sahabat Bedijadi, semua orang saya yakin selalu punya masalah. Misalnya kita masih remaja dulu, baru hidup sendiri aja, kita banyak masalah. Berarti masalah kita. Nah, kita setelah berkeluarga, saya punya masalah, istri juga punya masalah. Misalnya punya masalah 5, istri punya masalah 5 juga, berarti 10. Siapa yang mengatasi? Adalah kepala rumah tangga. Tapi masalah-masalah ini datangnya itu tidak harus menyalahkan nasib atau menyalahkan masalah itu cobaan. Belum tentu. Karena masalah itu kebanyakan yang bikin adalah kita sendiri. Masalah-masalah itu selama hidup kita tetap akan masalah. Bisa-bisa orang tua umumnya kan wah masalah udah tenang, udah gimana. Belum tentu. Semua itu masalah tetap ada. Cuman bagaimana menyikapinya. Dan bagaimana langkah kita untuk menyelesaikan masalah. Karena kita punya masalah 5. Belum masalah istri, belum masalah anak dan sebagainya. Numpuklah 20. Kalau kita punya masalah itu, coba disatukan ditulis semua. Ingat mana yang lebih utama yang kita selesaikan. Itu taruh atas. Nanti setelah yang pertama selesai baru kedua. Nah, kadang-kadang yang paling beratnya belum selesai, muncul lagi masalah. Nah, kita lihat masalah ini gimana ini? Posisi apa masalah itu cukup ringan atau berat? Kalau berat kita naikkan lagi pertama, itulah sulit. Tapi menurut saya tidak ada sulit. Bagaimana cara menyelesaikan dengan tenang, entah itu dalam ibadahnya, entah itu dalam pada sesama umat, bagaimana saudarotnya, itu aja. Itu kita dalam kondisi masalah-masalah yang berdatangan terus. Coba introspeksi diri dulu ya. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain dulu atau si A si B, tapi introspeksi diri. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah terutama dalam ekonomi. Tadi sudah saya sebutkan yang lalu itu adalah mungkin dengan puasa-puasa. Nah, di Bedijadi ini memang kita harus banyak prihatin. Ada juga salah satunya adalah puasa ndami. Nah, puasa ndami itu dulu saya dapat juga, itu salah satu tempat. Karena kembali ke awal bahwa saya diberikan ilmu Bedijadi dasarnya adalah dari situ. Karena kita pergi dari rumah itu karena apa? Karena kondisi. Akhirnya dikasih jawaban di puasa ndami. Nah, puasa ndami ini itu ada suatu tujuannya adalah memperkecil kodrat. Karena manusia itu ada takdir dan kodrat. Kalau takdir itu keputusan Allah, Tuhan, kita nggak bisa nawar lagi. Kalau udah Allah Tuhan mengendaki, kita udah nyerah. Tapi kalau ndami
setiap orang itu punya sebel sial. Setiap manusia. Padahal ada sialnya, ada sebelnya, ya kan, kesel sendiri, sebel diri. Kadang-kadang kita sial, kita udah ini ditipu orang dan sebagainya. Itu sial namanya. Nah, di sini saya dulu pernah diberikan cara memperkecil. Karena kodrat itu semua ada dialami oleh semua orang manusia. Tidak bisa dihilangkan tapi diperkecil. Namanya ada puasanya, itu namanya puasa dami. Nah, puasa dami itu biasanya gitu dimulai dari malam 1 Suro atau 1 Muharram jam 12 malam. Itu mulai puasa selama 40 hari. Nah, selama 40 hari ini apa yang dimakan? Boleh, ada yang dimakan, bebas, tapi hanya sifatnya sayur-sayuran. Tidak boleh makan apa namanya yang unsur tepung, misalnya unsur tepung beras, singkong, terigu dan sebagainya, yang unsur tepung. Jadi makan selama 40 hari pertama hanya masalah sayuran. Itu yang dikatakan namanya puasa dami. Itu sampai 40 hari. Jadi puasa dami itu dijalanin 40 hari 40 malam. Diawali mulai puasa itu malam 1 Suro jam 12. Nah, itu untuk memperkecil sial. Alhamdulillah dengan menjalankan itu sebel sial kita tetap ada, cuman kecil. Tetap ada, nggak mungkin hilang, cuman tetap sialnya nggak terlalu parah lah. Itulah. Itu dari apa namanya? Puasa atau prihatin atau dami untuk rezeki itu adalah itu versi dari Ibu Budi Jati yang dulu saya terima di suatu tempat. Itu solusi untuk bagaimana kita memperkecil sial kita, sebel kita. Nah, dalam menjalankan itu memang ada pantangan. Bagi yang punya istri atau suami tidak boleh berhubungan dulu selama 40 hari. Itu aja pantangan. Yang masih bujangan atau legan lah katakan ya, antara perempuan laki tidak boleh berbuat yang enggak seperti itu. Itulah, itu pantangan cuma itu aja. Alhamdulillah. Nah, semua itu karena itu adalah pemberian dari Allah, tidak mungkin langsung sekaligus, pelan. Saya kembali lagi, secara grafik kita naik. Nah, setelah kita menyadari bahwa itu adalah hasil dari keberhasilan kita, Allah ngasih jalan, ngasih petunjuk. Jadi ingat ya, untuk menyelesaikan masalah atau hidup kita tenang, tetap menjalankan perintahnya sesuai agama kita, dan jangan lupa sedekah dan selalu berbuatlah baik sama orang. Sudah berbuat baik aja kita masih kadang nggak disukai, ya biarin aja. Namanya dia nggak suka mau ngapain ya, tapi tetap kita selalu berbuat seperti itu. Itu adalah solusi dalam kita meringan apa namanya memperkecil sebel sial kita. Jadi kita dalam masalah-masalah itu termasuk sebel sial kita juga. Nah, tapi kebanyakan adalah memang kita yang kurang hati-hati, kurang perhitungan, kurang waspada, dan baik terlalu apa ya royal lah ya enggak dalam kita bagaimana mengeluarkan. Terus ada juga nanti dalam menyelesaikan masalah atau mengurangi memperkecil sosial tadi itu dengan puasa Senin Kemis, ngebleng, ngowong atau dami tadi ya. Jadi apa namanya wawasan-wawasan seperti ini yang kita berikan pada saudara-saudara kita ini adalah kita terima langsung kok itu ya. Kita terima langsung di satu tempat zaman kita beranak. Memang kalau kita lihat seperti umpama saya kan udah cerita tadi, saya tidak merasakan atau tidak akan kebayang bahwa kita itu hidup seperti orang-orang yang layak lah gitu. Karena apa? Saya dulu karena dari awal berangkat adalah kondisi dihadapkan oleh masalah cukup berat. Itu zaman tempo dulu tahun 60-an. Nah,
Makanya kita berani berbagi pada saudara kita atau sahabat sejati karena kita merasakan hal seperti itu. Dan mungkin tidak hanya saya, banyak merasakan seperti itu. Tapi dengan tidak akan patah semangat, dengan prihatin, berjuang kembali pada yang kondisi apalagi kondisi COVID begini, kita jangan nyerah, tetap berjuang keras. Jangan sampai kita nyerah. Kalau nyerah berarti kita bukan umat Allah, bukan umat Tuhan, ya. Kita jangan nyerah, karena Allah kasih jalan, 1000 jalan menuju ke Roma, gitulah. Jadi kembali pada sahabat sejati, mudah-mudahan wawasan seperti ini, masalah ngadepin masalah-masalah tadi, cobalah introspeksi diri dulu. Kalau bisa mbak konsultasi dengan orang yang benar-benar dipercaya, atau yang memang profesional, atau yang pernah mengalami. Itu kalau tanpa kita tukar pikir sama orang, kemudian masalah kita malah menyendiri, wah nggak akan selesai masalah itu, nambah terus, itu akan numpuk lagi itu masalah. Karena apa? Kita nggak ada tempat untuk curhat atau curhat hati atau konsultasi. Perlu konsultasi, tapi jangan asal orang, ya. Kita stres, konsultasi orang stres, ya tambah stres. Cobalah. Saya kembali lagi pada sahabat sejati. Saya akan senang sekali kalau dari sahabat sejati merespon hal ini, dan dari sahabat sejati mau menanyakan apapun, monggo silahkan. Terima kasih.